sampai detik ini tentang ilahun wahidun jarang yang mau membuka, yang alasannya banyak yang menolak. Apalagi tahun-tahun sebelum 2014. Sehingga beliau-beliau ini ketika menyampaikan itu di samping di tempat yang khusus juga dengan berbahasa kinayah atau isyarah. Beliau-beliau itu, Bapak Ibu hadirin, di dalam makalah ini khusus membahas tentang ruhaniyah. Urusan jasmaniyah nanti jenengan ikutkan untuk beruzlah, monggo. Yang jelas ini membahas khusus masalah ruhaniyah. Apa maksud dan tujuan diperintahkan untuk melakukan uzlah? Pertama, untuk membersihkan penghambaan ruhaniyah terhadap selain Allah. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa tinggalkan dan membersihkan selain Allah di dalam ruhaniyah kita, maka wa yu'min billah, maka dia akan beriman dengan benar, yang Rasulullah mengatakan imannya sudah ihsan. Itulah yang dimaksud wa yu'min billah, jenengan bisa untuk bertemu Allah yang disebut ilahun wahid. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu maksud dan tujuan. Sebab Allah sudah memberikan satu pernyataan atau peringatan terhadap kita lewat surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Lekaslah he ruh, kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan pasrahlah dengan benar terhadap Tuhanmu. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini belum kita laksanakan berbentuk uzlah, tsummalatun sorun, maka ketika datangnya satu kematian, ruhaniyah ini enggak ada pertolongan. Padahal pertolongan satu-satunya di situ hanyalah dari ilahun wahid. Mohal Allah akan menolong terhadap satu jiwa manusia. Wong jiwa manusia manakala memungsuhi Allah, tidak mau. Bon, niki acuan dalam Qur'annya mengapa kita diperintahkan untuk lekas mengadakan uzlah. Qala musannifu rahimahullah, manafa'a ora ono manfaate. Niki, manafa'a ora ono manfaate al-qalba ing ati. Al-qalba maksudnya ruhaniyah jenengan. Apa sing ora ono manfaate? Sayun, suwiji-wiji. Maksudnya sayun adalah selain Allah. Selain Allah itu tidak ada manfaat sama sekali bagi ruh kita, bagi hati kita. Mithlu uzlatin, kang madani uzlah. Uzlah itu, yaitu tadi saya katakan, meninggalkan
gebyarnya dunia untuk menuju bertemu Allah. Itulah uzlah. Kalau bahasa umum, uzlah itu jenengan harus meninggalkan pergaulan-pergaulan terhadap orang lain. Yang asalnya kita kerja, mohon maaf, secara fisik jenengan nggak mau kerja. Ini kan nanti akan jadi fitnah, gitu. Bagaimana anak kita, bagaimana suami istri kita kalau seperti itu. Tapi ada yang memaknai seperti itu, sak fisiknya, sekalian fisiknya, ada seperti itu. Yang kita biasanya sholatnya di masjid, jamaah dengan orang lain, enggak mau, sholat sendiri di rumah. Yang biasanya kita ngopi bareng sama teman-teman, kita tinggalkan. Yang asalnya kita itu selalu berkomunikasi dengan anak istri, kita sudah tidak mau. Ada yang mengartikan uzlah itu tidak hanya secara ruhaniyah tapi harus jasmaniyah sekalian. Ada yang seperti itu. Tapi kami tidak memberikan arahan untuk seperti itu, kecuali ada waktu-waktu yang tertentu nanti, dan itu penting. Bon. Yadkhulu kang mlebu sapa man atau orang biha kelawan uzlah maidana fikrotin ing dalem lapangane mikir. Artinya ketika jenengan ini meninggalkan pergaulan urusan duniawiyah, jenengan iki mikir-mikir apa yang menjadi ciptaan Allah. Satu misal, Allah nyiptakno angin lewat kipas angin, kok bisa ya isis, kok jadi dingin, itu diangen-angen. Hati mikir-mikir supaya kita bisa tambah dekat pada Allah. Ini bahasa umum. Kita mikir apa Allah menciptakan langit dan bumi itu apa ya maksudnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Surat Ali Imran ayat 190. Apa ya maksud Allah menciptakan langit, bumi, ada siang, ada malam. Jenengan mikir-mikir di situ. Yang maksud tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah. Ini secara umum. Tapi yang kumaksud dalam makalah ini nanti secara ruhaniyah. Itu bagaimana maksudnya uzlah itu. Angen-angen mikir-mikir itu bagaimana? Ngeten Pak Bu. Kalau toh tujuan uzlah adalah pembersihan diri dari segala hijab tutupnya hati, penghalangnya ruhaniyah pada Allah, maka jenengan wajib hukumnya membawa zikir untuk menyadarkan ruhaniyah bahwasanya selain Allah itu la maujudan. Selain Allah itu aslinya tidak ada. Selain Allah maksudnya Allah ilahun wahid yang esa itu. Selain Allah itu tidak punya daya upaya kekuatan apapun untuk memberikan rasa dingin, rasa panas,
rasa isis, rasa ongkep, rasa kenyang, rasa lapar, nggak ada. Bapak Ibu, Allah sampun dawuh lewat surah Al-Ahzab ya. Ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Tuhanmu dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Dzikron katsiron. Begitu juga dengan sebanyak-banyaknya. Ayat ini yang kami urai lafadz dzikron. Dzikir yang sebenar-benarnya dzikir itu bagaimana? Sebab inilah modal untuk panjenengan bisa uzlah, pembersihan diri dan bertemu Allah. Dzikron dengan dzikir yang sebenar-benarnya. Bagaimana? Kata-kata dzikir adalah ingat secara lugot, secara istilah. Di dalam hati sampean itu mengingati, menyadari bahwasanya apa yang terjadi, apapun yang terjadi, itu sang berperan, isim fa'ilnya, subjeknya hanyalah ilahun wahid. Hati sampean harus ada iman atau rasa mengimankan, merasakan kehadiran ilahun wahid yang berperan. Selain itu sudah tidak ada. Inilah yang kumaksud dzikir. Dan ini tidak harus diucap dengan isimnya atau namanya umat Islam Allah, tidak. Baik secara lesan maupun secara hati, tetapi dirasa. Sebab di dalam ruh itu ada iman atau rasa yang Rasulullah mengatakan imanul haq itulah ihsan. Terus di dalam ihsan itu ada nur makrifat atau cahaya. Terus di dalam cahaya itu ada ilahun wahid yang kita umat Islam menyebut wujudnya Allah. Ini kuncinya, Pak. Sirruh itu melewati beberapa tahap. Ruh bisa ihsan imannya manakala ruh ini sudah dipahamkan kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di situ artinya Allah itu sudah terasa dekat bagi jenengan. Allah akan terasa dekat bagi hati jenengan apabila dalam hati sampan itu ada iman, ada rasa, selain Allah itu tiada. Selain Allah itu tidak punya daya upaya, kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah.
baru disitulah iman sampean dikatakan ihsan. Kata Rasulullah, ihsan ini ketika kau beraktivitas apapun dalam hal menyembah kepada Allah, hati jenengan seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taro, apabila tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka hati Anda terasa bahwasanya Anda selalu dilihat oleh Allah. Ini tarkib definisi daripada ihsan. Kalau ini sudah ngembang, sudah ada dalam hati jenengan, tinggal satu langkah untuk mencapai nur makrifat, cahaya. Apa nur makrifat itu? Rahmat. Ingat, nur makrifat ini Allah berikan terhadap hanya hamba yang dikehendaki. Tidak semua hamba. Apakah hamba yang harus punya nasab bagus? No, tidak harus. Apakah hamba itu selalu kemana-mana itu, mohon maaf ya, alim syariatnya? Belum tentu. Tolong dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. Di dalam ayat itu di tengah-tengah Allah berkata, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nurun utawi cahaya iku ala nurin, di atas cahaya. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi. Artinya nur itu ada dua, nurullah dengan nur makrifat. Nur makrifat niki daqaiqul asror. Apa daqaiqul asror? Lembut-lembute ilmu makrifat untuk mengetahui Allah, rahasia Allah. Niku daqaiqul asror itu ada di situ. Nurun ala nurin yahdi iku yahdi, paring petunjuk sapa Allahu Gusti Allah binurihi kelawan piro-piro, binurihi kelawan cahayane Allah, ai nur makrifat man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya cahaya makrifat ini akan Allah letakkan di dalam hati hamba yang dikehendaki. Niki prosesnya. Hamba yang bagaimana yang dikasih Allah nur makrifat? Sama Az-Zumar ayat 18. Kalau nggak salah tolong nanti diingatkan kalau salah penyebutan surat. Az-Zumar 18. Di situ Allah berkata, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah mereka yang sudah mendengarkan telinganya ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, la ilaha illa anta. Dialah mereka yang sudah mendengarkan telinganya dan memahami sekaligus mengakui itu datangnya dari Allah al-haq dan menimbulkan satu keimanan, fayattabi'una ahsanahu, dan mereka mengikuti. Berarti dia di samping mendengarkan, dia terima ajaran itu, lalu berimanlah dia, lalu wa amilus sholihah, dia meraktekno imane berbentuk kholwat atau uzlah.